Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Berikut saya sampaikan hasil kegiatan dari dosen pulang kampung tahun 2025 dengan judul kegiatan Peningkatan Resiliensi Kelompok Petani Padi Terhadap Bencana Banjir melalui pemilihan varietas dan kesiapan bencana dan perubahan iklim di Kabupaten Cirebon. Saya sebagai ketua kegiatan, Anggi Nindita, dengan anggota Ibu Sri Wulan Falatehan, Ibu Dina Nurdawati, dan Bapak Muhammad Aris. Kami dari tiga departemen yang berbeda dari IPB. Latar belakang yang pertama itu adalah berdasarkan lokasi di mana curah hujan di Desa Ciuyah, Cirebon itu cukup tinggi sehingga petani selalu mengalami bencana kebanjiran dan berdampak pada pertanian dan kelayakan hidup. Ya, produksi padi di Desa Ciuyah berdasarkan tahun 2019 adalah 76 ton. Desa Ciuyah berada di wilayah hilir dan masih ditemukan adanya keluarga dan anak yang kekurangan gizi dan gizi buruk. Latar belakang yang kedua adalah inovasi IPB, salah satunya adalah varietas padi IPB 9G dari Divisi Genetika dan Pemulihan Tanaman yang sudah kami rilis semenjak tahun 2017 dan sampai dengan saat ini kami berusaha agar varietas-varietas padi IPB banyak digunakan di Indonesia, mulai dari lokasi di Bogor sampai dengan wilayah Indonesia Timur. Nah, dari inovasi tersebut, maka kami melakukan edukasi untuk meningkatkan resiliensi komunitas dan bencana banjir dan perubahan kapasitas petani dalam pengambilan keputusan, kemudian kesiapan akan bencana serta ketahanan pangan. Inovasi ini mencangkup edukasi yang akan meningkatkan pemahaman dan keterampilan padi, pengetahuan mengenai varietas padi IPB, kesiapan komunitas bersama kapasitas adaptif, pemahaman dan keterampilan petani untuk menyimpan bahan pangan yang dapat meningkatkan ketahanan pangan. Secara konsep peningkatan resiliensi petani padi di Desa Ciuyah adalah mencangkup sebagai berikut. Yang pertama adalah tentang bagaimana pemahaman tentang kerentanan dalam pemanfaatan sumber daya, pemanfaatan eh, dan pemahaman keterampilan petani padi, terutama bagaimana menggunakan varietas padi yang cocok dengan kondisi iklim yang terjadi di Desa Cuyah, pemahaman dan keterampilan petani untuk menyimpan bahan pangan saat ada bencana dan kedaruratan, kemudian kesiapan komunitas bersama kapasitas yang adaptif. Progres dan tahapan pelaksanaan kegiatan itu adalah yang pertama deskripsi dan infografis Desa Ciuyah, kemudian pelaksanaan edukasi dan pengenalan varietas, kemudian pengukuran tingkat kesiapan petani, diseminasi varietas padi IPB 9G dan IPB 13S, kemudian di setiap dari tiga kegiatan itu ada outcome yaitu publikasi di media massa, publikasi di jurnal pengabdian yang saat ini statusnya under review, dan demplot petani untuk varietas padi IPB 9G dan IPB 13S. Mekanisme pelaksanaan inovasi itu adalah melakukan situasi berkelompok atau diskusi kelompok terfokus selama 1 sampai dengan 2 hari. Kemudian ada peralatan yang mendukung, apakah itu bahan ajar, PowerPoint, dan hasil FGD. Kemudian mekanisme pelaksanaan inovasi yang secara besar itu adalah paparan edukasi mengenai bagaimana varietas padi IPB sebagai benih padi yang adaptif terhadap paparan banjir, kesiapan bencana dan perubahan iklim, serta kapasitas adaptif, penyimpanan bahan pangan, dan kegiatan kedua yang besar itu adalah post-test mengenai varietas padi, apakah petani mengetahui, mengenal kapasitas adaptif dan penyimpanan bahan pangan. Kemudian instrumen survei kita gunakan untuk mengenai aset petani yang terdampak banjir, perilaku penyimpangan pangan, serta perilaku adaptasi dengan total 20 pertanyaan. Informasi mitra dari kegiatan ini adalah pemerintah Desa Ciuyah yang mencakup 8 kelompok tani dalam Gapoktan di Desa Ciuyah, Kabupaten Cirebon. Kemudian potensi mitra itu adalah 3 musim tanam, di mana musim tanam satu itu hanya untuk menanam padi, sedangkan musim tanam selanjutnya untuk tanaman hortikultura. Desa Ciuyah dari segi informasi itu sudah terdampak banjir hingga 20 kali sebulan pada saat di tahun yang sama ketika kami melakukan kegiatan, dan terdampak dari tata kelola pengairan dari Kabupaten Kuningan.
Demikian, selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Vera mengenai hasil pelaksanaan kegiatan. Ya, terima kasih Bu Anggi. Di sini saya akan memaparkan tentang hasil pelaksanaan kegiatan. Tadi dalam model inovasi kami mengasumsikan bahwa resiliensi kelompok tani akan meningkat setelah adanya pelatihan dari Boswelcome. Empat hal yang di cover dalam inovasi yaitu kami melihat untuk mengkaji gitu ya tentang kerentanan. Yang kedua adalah untuk ketersediaan pangan. Yang ketiga adalah untuk pembelajaran inovatif dan yang keempat adalah penguatan institutional memory dan jaringan sosial. Apa saja itu? Intinya di sini kerentanan adalah untuk meningkatkan kesadaran akan paparan bencana banjir. Yang kedua, ketersediaan pangan adalah untuk meningkatnya kesadaran petani tentang menjaga ketersediaan cadangan pangan saat terjadi kedaruratan dari banjir. Yang ketiga, pembelajaran inovatif adalah petani mengenal alternatif benih yang cerdas iklim. Di sini mengenalkan varietas IPB 13S dan IPB 9G. Lalu penguatan tentang institutional memory adalah mengenai tentang gotong royong yang sudah melembaga di masyarakat dan advokasi tata kelola pengairan. Intinya seperti itu. Lalu kami merasa bahwa kesadaran ya penilaian petani, anggota kelompok tani terhadap pelatihan Doskulkam yang positif akan membantu peningkatan resiliensi. Nah, maka kita akan lihat hasilnya gitu ya kalau per chapter gitu. Nah, maka dari yang hijau ini adalah tentang kerentanan ya, kerentanan di lokasi kajian tadi musim tanamnya ada potensi gitu ya. Petani juga menyadari adanya bencana banjir dari 2010 gitu ya dan semakin meningkat gitu ya. Nah, pemanfaatan lahan di sana untuk pertanian, untuk hortikultur ini terganggu gitu ya ketika banjir di musim tanam satu atau ketika musim hujan bisa dari Desember gitu ya, dari November itu sampai bulan Juni Juli bisa terus menurun, tapi di saat Desember Januari itu bisa sangat intens dan mereka bisa berulang kali kebanjiran. Nah, di situ paparan sensitivitasnya harusnya kelompok tani punya resiliensi. Nah, ini selain dari hujan gitu ya, tapi juga ada pengaruh dari uh, wilayah tetangga. Di sini ada Kabupaten Kuningan yang alirannya sampai ke desa ini. Jadi dari sana aliran Sungai Ciberes yang Ciberes yang mengalirkan uh, pasir hasil galian C. Itu ketika banjir maka mengenai komunitas. Nah, lalu itu tentang kerentanan. Nah, ketika sudah meningkat kerentanan, maka kami juga mengecek gitu ya, memberikan tambahan manajemen pengelolaan pangan. Kami melihat bahwa dari banjir sebanyak 48% menyatakan ada pengurangan ketersediaan bahan pangan. Ada yang sangat kurang. Kami survei di 23 uh, responden dari 8 kelompok tani. Sudah berkurang ya. Lalu, nah yang menarik adalah sorry. Nah, sumber pangan ketika kondisi darurat itu ternyata banyak yang berasal dari sawah sendiri. Jadi bayangkan ketika sawah mereka mengalami gangguan, tapi mereka biasanya memiliki cadangan pangan dari sawah mereka sendiri. Nah, itu yang menjadi pintu masuk bahwa ketahanan pangan itu harus dikuatkan gitu ya di kelompok tani. Nah, sementara sumber pangan lainnya ada yang beli dari pasar, ada yang dapat mengandalkan bantuan pemerintah atau tetangga atau gabung. Lalu berikutnya yang pembelajaran inovatif di sini di-lead oleh Bu Anggi. Di sini kalau tadi Pak Aris dan Bu Dina, di sini Dospulkam memberikan message bahwa iklim yang terus bergejolak dapat dikelola gitu dengan adaptasi petani yang memilih varietas yang cerdas iklim. Salah satunya adalah pilihan IPB gitu ya. IPB 9G atau 13S, bagus untuk potensi produktivitas. Dalam materi pelatihan, uh, ini varietas ini dibandingkan dengan yang biasa mereka gunakan. Itu ada misalnya hibrida seperti IR64. Petani juga memperoleh materi bahwa dari ahli pertanian gitu bahwa
prosedur-prosedur yang untuk menambah pengetahuan gitu ya bahwa yang bagus untuk lahan pertanian mereka dan intervensi yang tidak sesuai prosedur, kebanyakan pupuk atau apa itu akan membuat padi menjadi kurang produktif. Nah, lalu dari pelatihan gitu terdapat antusias, sikap positif terhadap materi pelatihan ditunjukkan dengan banyak pertanyaan yang diungkapkan oleh peserta, misalnya mengenai rasa dari varietas itu di 9G, cara menyemai, jarak tanam, umur padi, pupuk yang dibutuhkan, alasan dikembangkan gogo, ya, jumlah batang yang ditanam dan anakan. Itu beberapa pertanyaan yang menunjukkan mereka belajar gitu ya pada sesuatu yang hal inovasi yang belum mereka uh, lakukan dan mereka coba untuk beradaptasi dengan yang inovatif. Nah, setelah mereka memperoleh peningkatan pengetahuan, maka mereka memegang apa ya, mereka secara tangible gitu memegang benih yang dibagikan oleh tim Dosbilkam, mencoba benih 9G untuk ditanam di lahan gitu, lahan petani dibaginya melalui Gapokan. Ada pengorganisasian sosial juga untuk pembelajaran inovatif. Jadi selain materi ada juga keterampilannya mereka menanam benih tersebut. Lalu yang terakhir adalah untuk meningkatkan resiliensi adalah dengan peningkatan institutional memory itu dan jaringan. Boleh ini Ibu Anggi? Ya, di sini penguatan jejaring dan institutional memory terlihat dari banyaknya petani yang sudah punya kepedulian gitu ya, pengetahuan lokal mereka, institutional memory mereka tentang gotong royong membersihkan saluran. Banyak anggota kelompok tani yang sudah melakukan itu, yang sudah mulai banyak menanyakan pada penyuluh terkait dengan penanganan banjir. Uh, ada juga yang sudah mulai ikut menanyakan ke pemerintah desa terkait penanganan banjir. Ada yang juga ikut membersihkan pengairan oleh BWS, ada juga yang sudah ikut ke Kuningan gitu. Nah, di sini yang menarik adalah jaringan yang dimiliki oleh kelompok tani dengan pemerintah desa itu yang masih belum banyak ditampilkan. Dari 8 kelompok tani itu baru belum semuanya ikut dalam gerakan menangani banjir dengan untuk khususnya tata pengairan. Kalau yang sudah mencoba ganti varietas gitu ya untuk menandakan adanya institutional memory untuk belajar, nah itu sudah ada ya. Tapi ketika untuk adaptasi terkait sistem pengairan yang menjadi sumber masalah itu masih sedikit dan itu yang coba dikuatkan. Jadi dari modul terakhir ini maka penguatan kekuatan kelompok tani untuk terus bergotong royong untuk melakukan advokasi bertanya tentang banjir, advokasi ke pemerintah desa sama hingga ke Kabupaten Kuningan karena terkait dengan pengairan antar wilayah itu yang coba dikuatkan dimotivasi. Nah, kalau terakhir, ketika materi sudah diberikan, maka ketika mengevaluasi program Deskulkan, alhamdulillah petani di 8 kelompok tani juga sudah menilai secara positif program-program Deskulkan. Pelatihan menarik, pelatihan bermanfaat, mudah dipahami, dan menambah wawasan. Progres kami, alhamdulillah sudah ada 4 publikasi, satu di Radar Cirebon, 2 di Pikiran Rakyat, 3 di YouTube Agromaritim, dan yang keempat ada di website Departemen Ilmu Gizi. Ini gambar-gambar hasil, dan ini adalah ini di beberapa media massa. Yang terakhir adalah tentang progres tulisan kami di jurnal Agrokreatif sedang under review. Mungkin cukup. Ini dokumentasi di sini ketika pemberian benih dan ini yang ditanam. Terima kasih.